Halo Tribuners, hari ini kita akan mereview nih salah satu profil dari sosok yang inspiratif banget dari Lampung yang namanya adalah Midatul Usroh. Halo Tribuners, balik lagi nih di Tribun Lampung Wiki bersama saya Kiki Novilia. Di hari ini nih, kita sudah kedatangan seseorang yang keren banget. Ada di sebelah kiri saya. Namanya Midatul Usroh. Nah, buat Tribuners nih, yang belum tahu, jadi beliau ini adalah seorang pengusaha muda yang pastinya keren banget dan pastinya bisa memotivasi kita semua. Nah, berhubung beliau ini sekarang sudah berada di tengah-tengah kita, langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Mida. Halo Kiki. Gimana nih Mbak kabarnya? Ya alhamdulillah ya, di tengah yang pandemi sekarang udah mulai new normal, kita harus tetap jaga kesehatan pastinya. Makanya kita sekarang physical distancing nih ya. Oke, nah tadi gimana Mbak perjalanan menuju Tribun Lampung? Lancar lalu lintasnya atau sempat macet-macet kehidupan gitu? Alhamdulillah sih tadi lancar ya gitu. Karena mungkin ini hari Jumat juga, jadi perjalanan nggak begitu macet, karena jam siang juga sih. Oke, benar-benar. Nah, tadi Mbak Midah kan tadi udah Kiki jelasin juga nih sedikit gitu ya, spoiler nih pada Tribuners sekalian kalau misalnya Mbak Midah ini adalah seorang pengusaha muda. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Mbak, bisa diceritain dulu nggak nih gimana sih awal mulanya terjun ke dunia bisnis gitu? Awal mulanya tuh sejak kuliah sebenarnya untuk terjun di dunia bisnis. Itu kan tahu sendiri ya, kalau kuliah tuh rata-rata pasti karena kepentok uang jajan gitu kan. Jadi kita harus mikir tuh gimana ya supaya ada uang tambahan gitu. Nah yaudah, jadi mulai bisnis gitu. Bisnis apa aja, misalnya teman-teman mau kopi atau apapun itu, ya pokoknya kita mulai aja bisnis gitu. Sampai akhirnya kemarin setelah udah selesai nih, udah wisuda kan, oh ya karena memang basicnya pengen jadi pengusaha gitu ya, sukanya wirausaha, jadi mulai berpikir kira-kira apa ya, aku mau beli bisnis apa yang memang dia itu berpotensi bagus untuk kedepannya. Iya nah, benar. gitu kan. Karena aku sekarang akhirnya di kampungku tuh banyak banget ya untuk tanaman pisang gitu. Selama ini juga buah pisangnya tuh produksinya sangat tinggi dan belum ada sama sekali yang dimanfaatkan untuk menjadi produk olahan. Dari situ saya ngerasa terpanggil dong. Ini daerah saya ini sebenarnya nggak tertinggal banget gitu kan. Potensial malah justru ya. Gitu kan. SDM-nya ada, SDA-nya pun memadai. Gitu. Dari situ ya udah deh. Memang Lampung kan terkenal banget ya dengan keripik pisangnya, udah khas banget itu. Di mana-mana itu pasti dicari keripik pisang di Lampung. Nah yaudah dari situ aku inovasi gitu. Percobaannya itu memang cukup lama ya. Karena ternyata nggak mudah untuk bikin keripik pisang gitu. Mungkin kita mikirnya kayaknya mudah ini ya bikin keripik pisang, ternyata enggak gitu. Kita harus tahu kualitas dari bahan baku awal. Tuh gimana kalau misalnya bahan bakunya belum berumur cukup ini ya, tua gitu, dia malah berpengaruh ke keripiknya gitu. Berarti dari hulu sampai hilirnya itu diperhitungan banget ya itu ya. Selain itu nanti waktu pemilihan jenis-jenis varian rasanya itu juga kita harus tahu benar-benar kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas premium yang sudah memiliki izin edar. Waduh keren banget ya. Berarti awalnya itu dari membantu teman-teman fotokopi gitu ya Mbak ya. Akhirnya sekarang punya bisnis sendiri. Nah buat Tribuners yang belum tahu, jadi produknya Mbak Midah ini ada yang namanya Bana Milk ya Mbak ya. Terus sebelahnya ini ada namanya Bana Hot. Nah yang menarik juga nih Mbak, untuk bisa menciptakan produk-produk yang keren banget kayak gini nih. Ini emang sebenarnya produk pertama gitu atau emang sebelumnya sudah ada produk-produk lain nih dari Mbak Midah? Ya sebenarnya kalau untuk keripik ini udah produk keberapa ya? Yang pertama itu produk saya itu basreng. Itu basreng. Terus yang kedua itu produk saya itu saya pernah juga nih bikin produk itu bikin cireng kering gitu kan. Cuma ya ada beberapa banyak kendala gitu yang dipertimbangkan, akhirnya nggak bisa dilanjutkan. Terus pernah juga bikin saleng. Ya itu sih karena dipertimbangkan ternyata masih banyak kendala yang sulit gitu kan. Contohnya seperti apa itu Mbak? Contohnya misalnya kalau untuk cireng itu dia kandungan minyaknya terlalu tinggi. Itu kan berarti butuh benar-benar alat ya untuk pengeringnya, dan itu kan membutuhkan biaya. Iya benar. Nah sedangkan belum ada, jadi ini mencoba nih beralih seperti itu.
berarti kalau misalkan Mbak Mida nih buat suatu produk itu emang benar-benar diproduksi sendiri gitu ya, Iya. bukan ngambil dari orang reseller gitu, bukan ya? Enggak, karena kita benar-benar mau menjaga kualitas gitu. Kita kan inginnya tuh bisnis itu jangka panjang nih ya. Iya. Kalau misalnya kita ambil dari reseller gitu, kadang kita tuh nggak bisa untuk menjaga kualitasnya itu, nggak bisa mempertahankan gitu. Mungkin minggu ini enak, nggak tahunya minggu depan turun. Nah, Iya, seperti itu benar. yang dikhawatirkan, mengecewakan Pelanggan gitu ya, karena emang kepercayaan dari pelanggan apalagi konsumen setia tuh luar biasa ya Mbak ya. Harus dijaga. Benar-benar. Nah tadi tuh kan Mbak Mida juga cerita nih kalau misalnya emang sebelum adanya Bana Hot sama Bana Milk ini kan emang udah ada produk-produk lain gitu ya. Nah itu bertahannya sampai berapa lama itu Mbak? Kalau untuk basreng itu dulu cukup lama, yaitu 1 tahun gitu. Karena dulu kendala di saya mau skripsi akhirnya off ya kan. Setelah skripsi gak taunya ya itu tadi, karena saya buat basreng itu baksonya itu saya beli dari orang. Ketika saya mau produksi lagi, baksonya udah nggak ada. Waduh. Nggak kepikiran untuk bikin bakso sendiri. Ribet banget nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya nggak bisa dilanjutin. Nah inilah kelemahannya kalau kita ngambil dari orang lain gitu ya. Gitu. Kita nggak bisa untuk bikin continue. Kalau misalkan stop ya udah stop juga gitu kitanya. Kita mau nggak mau gitu kan, karena nggak bisa untuk ngikutin bikin bahan baku itu susah. Ya. Oke, terus lanjut lagi apa tadi ada cireng. Nah, kalau cireng itu kan kita bikin inovasi cireng kering ya kan. Biasanya cireng itu basah, cireng isi. Ini kita bikin inovasi cireng kering. Selain itu juga ini inovasinya menjadi cireng sayur gitu. Itu juga saya produksi sendiri, itu saya kerjain untuk trial errornya itu bisa sampai 1 bulan. Untuk memastikan produk itu bagus gitu ya untuk ini. Nggak mudah, karena itu kan dibuat dari tepung tapioka. Yang umumnya kalau misalnya kita buat itu jadinya pempek kan. Gimana caranya kita tuh bisa nyiptain si tepung tapioka ini bisa jadi kering. Jadi cireng kering itu nggak mudah banget. Itu pokoknya trial dikit sampai 1 bulan. Sampai akhirnya dapet nih ya kan, dapet formulasinya, dapet komposisinya, kita launching kayak gitu. Banyak peminat, tapi ternyata banyak kendala. Salah satunya kita kan nggak menggunakan pengawet, jadi untuk di sambal yang dicocol itu dia nggak tahan lama. Nggak tahan lama gitu ya. Berapa hari emang itu Mbak bisa bertahan? Cuma 1 minggu. Ini namanya sambal ya kan. Gitu. Itu 1 minggu itu kayak udah was-was banget. Aduh kira-kira ini masih nggak ya gitu ya. Karena waktu itu sempat juga akhirnya kemasan itu bisa lambung banget. Itu kenapa? Dia mengandung gas ya itu tadi, karena basi kan, jadi dia bergas, makanya kemasan jadi gelembung gitu. Waduh, ternyata kompleks juga ya. Terus kalau misalkan yang sale tadi gimana Mbak? Kalau yang sale itu sulitnya di bahan bakunya sih, karena produksi sale itu saya coba ngambil dari daerah Lampung Barat ya kan. Salenya itu harus menggunakan pisang Cavendish, kemudian di oven juga gitu. Nah sulitnya itu di ovennya itu. Itu kan benar-benar kita harus tahu ya gitu. Sedangkan kadang kalau kita harus ngontrol dari Bandar Lampung ke Lampung Barat juga sulit gitu. Nah di situ kadang dia ngasih salenya bagus, kadang enggak. Aduh ini susah nih gitu. Makanya nggak usah dilanjutin. Terus habis dari sale itu baru akhirnya dua ini gitu ya. Waduh, itu ternyata perjalanannya sangat panjang gitu ya Mbak untuk bisa sampai ke sini. Nah terus kalau misalkan tadi kan Mbak Mida juga udah cerita kalau misalnya semuanya itu diproduksi sendiri dan juga banyak banget nih ada trial and errornya. Nah Mbak Mida tuh emang basicnya emang suka masak gitu atau gimana nih Mbak? Atau ada keluarga atau teman mungkin gitu yang kira-kira bisa ngajarin? Kalau aku tuh emang basicnya suka banget trial itu. Jadi kalau di rumah itu memang suka tiba-tiba kepikiran tuh punya ide. Misalnya kemarin tuh aku pernah nyoba gimana ya kalau misalnya bikin roti tapi dari tepung pisang gitu. Jadi udah tuh di trial gitu ya. Walaupun waktu udah di trial ya enak nggak enak ya udah nggak dimakan, yang penting udah nggak penasaran. nyoba gitu. Jadi apapun idenya itu memang aku tuh harus langsung di eksekusi dulu. Langsung gitu. Karena kalau misalkan kira-kira yang bagus berpotensi untuk di bisnis baru dilanjutkan. Baru lanjutin. Kalau misalkan backgroundnya Mbak Mida sendiri tuh emang ada basic ke sana, tata boga atau gimana Mbak? Nah, kebetulan saya sendiri kan lulusan dari Sarjana Teknologi Hasil Pertanian. Memang di jurusan Teknologi Hasil Pertanian ini kita kan belajar juga nih gimana sih mempromosikan suatu produk gitu kan. Kita bakal menganalisis gitu, gimana caranya supaya dia bisa
tahan lama gitu sih. Oke. Jadi pelajarin di jurusan THP. Berarti ilmunya tuh sangat bermanfaat gitu ya untuk sampai sekarang. Pas banget ya. Pas banget. Oke, nah terus kalau misalkan di Banamilk sama Banahot ini sendiri variannya ada apa aja nih Mbak? Nah, kalau di Banamilk ini kadang ada yang nanya gini kan, bedanya sama yang lain apa gitu kan gitu. Gini, kalau saya tuh berusaha untuk inovasi, kalau selama ini keripik-keripik yang ada itu kan dia menggunakan bubuk tapi lebih dominan manis gula gitu. Iya, benar-benar. Makanya itu masih gini, orang banyak suka susu ya nggak sih? Nah, ya udah akhirnya aku mix kayak gitu, gimana kalau misalkan aku bisa nyiptain keripik pisang memang yang basicnya rasa susu, makanya nama produknya Banamilk. Ada milknya kan? Benar gitu. Untuk yang sekarang itu varian rasanya baru ada 3, ada vanilla, strawberry, sama coklat. Oke. Yang paling favorit banget tuh coklat sih. Coklat ya? Karena memang susu coklat banget enak gitu. Terus kalau yang Banahot, nah untuk yang Banahot ini aku pikiran gini kan, di Lampung ini banyak sih rata-rata orang suka pedas ya kan. Terus juga belum ada loh makanan yang dari keripik pisang yang dia pedas ya kan. Aku terinspirasi dari produk lain yang dia tuh lagi booming juga kan, gitu, memiliki level pedas. Ada level-levelnya gitu ya Mbak ya? Gitu. Jadi pas juga nih waktu aku coba-coba gitu, ternyata cocok keripik pisang dibikin level pedas. Akhirnya terciptalah Banamilk sama Banahot gitu ya. Tapi kalau misalkan Kiki nih kan sempet nyobain juga nih Mbak ya. Jadi tuh ada bedanya gitu loh. Kalau misalkan kayak keripik yang lain itu kan biasanya tebel-tebel gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan itu tipis, cuman kerasa banget gitu. Ada susunya gitu, ada, waduh keren banget ya pokoknya. Endorse ini jadinya. Nah terus Mbak Midah, untuk bisa menciptakan Banamilk sama Banahot ini kira-kira butuh trial and error berapa bulan gitu? Atau minggu? Untuk gini ya, jadi selama produk kalau aku tuh terus diperbaikin gitu. Mungkin kita selama 1 bulan memang kita trial, tapi bukan berarti ketika kita udah 1 bulan trial abis kita pasarin kita langsung berhenti untuk perbaikan, enggak gitu. Jadi selama waktu di pasarin tuh terus kita perbaiki terus gitu. Learning by doing berarti gitu. Itu sih, karena kalau bisnis itu kadang kalau kelamaan mikir, aduh nggak action juga bisa. Dipikirin terus ya, nggak jalan-jalan gitu kita akhirnya. nggak bakal pernah tahu gitu ternyata kurangnya apa gitu, karena nanti di perjalanan bakal ketemu gitu, oh ini masih ada kendala di sini, diperbaikin terus gitu. Mungkin sekitar butuh waktu mungkin 1 tahun gitu, baru kita bisa benar-benar mendapatkan produk yang formulanya yang benar-benar tepat gitu ya. Nah terus kalau misalkan kayak di bisnis itu kan tadi Mbak Mida juga cerita gitu, kalau misalkan ada yang zonk gitu kan istilahnya, terus ada juga yang emang berhasil. Nah hal apa sih Mbak yang menurut Mbak Mida tuh wah nggak boleh nyerah nih, lanjut nih terus gitu untuk terus berbisnis ini seperti apa Mbak? Namanya bisnis itu pasti kita yang pertama adalah siap untuk gagal dulu ya gitu. Jadi kalau kita udah mantepkan hati kita mau jadi wirausaha, mau berbisnis, itu yang pertama itu kita harus berani untuk gagal. Tapi yang disebut gagal itu di situ menurut aku tuh kita bukan berarti gagal yang, kalau aku sih ya selama kemarin pengalaman aku tuh bukan gagal yang benar-benar sampai rugi miliaran, nggak kayak gitu kan. Justru kegagalan aku kemarin itu benar-benar jadi pembelajaran luar biasa banget sih gitu buat aku. Nah dari pembelajaran itu kan aku langsung berpikir kan gitu, oh ya ini di sini aku gagal, otomatis ketika di sini aku gagal berarti suatu saat nanti aku bisa berhasil kayak gitu. Jangan diulangi lagi gitu kegagalannya. Terus oh ya kalau gimana aku mau bisa berhasil kalau aku masih step awal aja aku udah nyerah gitu sih. Waduh keren banget. Terus kalau misalkan punya keyakinan sekuat itu gitu ya, Mbak Mida punya ini nggak sih Mbak kayak sosok inspirasi gitu yang bisa akhirnya lanjut nih gitu, atau role model yang diikutin gitu? Ya kalau untuk role model itu pasti banyak banget ya. Jadi kalau aku tuh memang suka banget tuh stalkingin ya. Stalking ini Kiki bukan? Maksudnya stalkingin pengusaha-pengusaha hebat. Itu salah satu role model aku itu pengusaha di Surabaya. Yang siapa sekarang itu udah dia itu namanya Pak Tom Liva. Itu dia sekarang udah sukses banget, bahkan omsetnya tuh udah triliunan bahkan gitu ya, saking banyaknya gitu. Dan dia itu benar-benar dimulai dari nol banget gitu. Dia itu hanya lulusan SD yang ya tahu ya lulusan SD ya, nggak berpendidikan tentang bisnis kayak gitu. Kemudian dia tuh benar-benar dia sendiri mengakui bahwa dia hidup
sangat-sangat kurang layak gitu. Dia akhirnya sekarang dia bisa sukses gitu. Jadi di situ saya berpikir, oh ya dia aja bisa gitu ya kan. Kenapa saya enggak kenapa gitu? saya enggak? Apalagi saya ibaratnya sekarang udah zaman semakin modern, semakin mudah untuk belajar kayak gitu sih. Tingkat pendidikannya juga lebih mantep ya Mbak ya. Itu kan berpengaruh juga kayak gitu. Itu aku banyak sih. Jadi di saat kita lagi gagal nih ya, di saat kita lagi mulai down itu kan wajar banget ya. Nih kalau kita lagi down itu udah kita ngeliatin nih orang-orang yang sukses kayak gitu. Nah kita lihat bukan dari mereka yang sukses sekarang, tapi kita lihat perjalanan mereka dulu. Dari situ kita bakal terpacu semangat. Oke gitu. Emang untuk sukses itu pengorbanannya emang luar biasa gitu ya. Prosesnya itu harus sanggup jalan. Oke. Tapi yang menarik juga nih Mbak Midah, katanya kan kalau misalnya menjadi pekerja itu adalah sebuah nyaman gitu ya. Tapi kalau misalnya berbisnis itu kan sesuatu yang nggak ada jam kerja gitu Mbak. Nah kalau misalkan Mbak Midah nih menanggapi komentar orang gitu, kalau misalkan bisnis mah nggak ada jam kerjanya gitu, itu seperti apa Mbak? Kalau menurut aku sih gini ya, justru kalau di bisnis itu tantangannya malah lebih banyak karena setiap hari ini kita harus berpikir gimana caranya besok saya ngejual produk, gimana caranya saya harus ngontrol bahan baku, mempertahankan kualitas, itu malah lebih banyak banget deh dari kerja serius aja gitu ya. Cuma ya gitulah, kadang pendapat orang kan memang suka ngeremehin kayak gitu. Menurut aku kalau bisnis itu malah kita harus siap banget, walaupun kita nggak punya jam kerja, malah kita siap-siap aja. Bakal berkurang tuh jatah istirahat kita gitu. Oh malah lebih banyak ya jatuhnya. Kayak gitu. Karena kan kita justru dengan kita nggak ada jam kerja itu semuanya harus kita kerjain sendiri. Tuh sih. Di situ yang wah luar biasa. Perjuangannya. Sampai nggak bisa ngomong lagi ya Mbak, saking berjuang banget. Oke, nah terus itu kan udah dimulai dari lama banget ya Mbak ya untuk bisa menjualan bisnis kayak gini gitu. Nah itu kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menarik yang paling berkesan yang nggak bisa dilupain nih sama Mbak Midah selama jualan, ada nggak? Kalau pengalaman tuh banyak banget ya. Pasti. Yang paling berkesan itu ketika kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain sih kalau menurut aku. Itu berkesan banget. Yang pertama nih, misalnya aku dalam produksi, ya kan, produksi aku produksikan di rumah ya, di desa gitu. Aku tuh bisa ngebantu khususnya ibu-ibu rumah tangga di sana kayak gitu, dengan memperkerjakan mereka. Mungkin saat ini karyawan saya di produksi di rumah itu baru 5 orang sih gitu kan. Waduh, baru 5 orang. Gitu. Jadi ketika mereka merasa terbantu ya, bahkan mereka tuh berterima kasih banget gitu kan. Bisa dapat penghasilan itu kebahagiaan banget. Iya. Asli gitu. Selain itu juga ini kan untuk penjualannya itu kan dengan menggunakan sistem reseller ya kan gitu. Nah di situ juga menurut aku tuh ketika aku bisa ngebantu ya kan, biasanya yang jadi reseller ini misalnya mahasiswa gitu kan, atau anak-anak SMA yang butuh-butuh uang jajan tambahan gitu. Jajan tambahan ketika mereka bisa ngejualin gitu, aku juga ngerasa bangga gitu. Karena aku dulu ngerasain kuliah kurang uang jajan gitu. Dan akhirnya bisa bantuin banyak orang gitu. Jadi bisnis itu kepuasannya, kebanggaannya nggak cuma dinilai dari uang sih kalau kata aku gitu. Tapi ketika kita memang bisa bermanfaat gitu ya buat orang lain. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal reseller tadi tuh Mbak, Banamil sama Banahot ini sekarang jumlah resellernya itu ada berapa nih? Apa itu cuman di Lampung aja atau sampai keluar Lampung juga? Nah kalau ini malahan kemarin untuk reseller kita yang di Lampung itu malah belum banyak gitu. Kita lebih banyak resellernya itu di luar Lampung gitu. Itu ada sekitar 15 orang untuk saat ini ya kan gitu. Dengan penjualan mereka yang cepat banget repeat ordernya gitu. Karena emang buat mereka di sana itu kan keripik pisang itu sangat dicari sih, digemari banget gitu. Jadi makanya penjualan di sana sangat cepat banget. Di kota-kota mana aja tuh Mbak? Katanya kan di luar Lampung nih, itu di mana aja? Di Jakarta Pusat, di Tangerang, kemudian di daerah Bogor, di daerah Jogja gitu. Wah, keren banget ya. Berarti ini kedepannya nih ada potensi nih untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia nih ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus Mbak, kan ini kemasannya tuh bagus banget gitu ya. Terus kalau misalkan Mbak Midah tuh kalau setiap punya produk itu pasti bakalan dikemas sekeren ini atau gimana nih? Jadi kalau kita mau ngejual produk itu kan kita tentuin dulu nih target pasarnya siapa gitu. Jadi sebenarnya saya di rumah, di kampung juga saya jual keripik. Tapi kalau di sana saya pakai kemasan plastik biasa gitu ya. Makanya ketika kita mau jual produk, kita lihat dulu target pasaran kita itu siapa. Kira-kira mereka bakal butuh nggak sih gitu
kemasan yang bagus gitu ya. Atau Iya. mereka yang penting enak, harganya terjangkau gitu kan. Nah tapi kan memang kalau misalkan kita mau dijual di luar daerah seperti itu, yang lebih menarik memang kemasan seperti ini. Iya, karena kelihatannya keren gitu kan. Selain itu dengan kemasan kayak gini nih bisa menjaga kualitas dia dalam pengiriman. Pada saat pengiriman ini kan mengandung udara nih ya, jadi dia nggak bakal mudah hancur gitu. Beda sama kalau kita pakai plastik biasa itu kan, dia nggak ada udara, tahu sendiri ya, kadang di kurir gitu, hancur gitu. Itu sih makanya banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan selain jadi pengusaha muda nih Mbak Midah, itu ada aktivitas lain nggak nih saat ini? Oh ya, sebenarnya untuk saat ini selain menjadi owner dari produk-produk ini, saya juga bekerja di desa gitu. Selain itu juga saya menjadi bendahara di sekolah. Oh, nyambi gitu ya jadinya ya? Karena gimana ya, di sana itu benar-benar kurang akan sumber daya manusia, SDM yang memadai gitu. Jadi otomatis ya kita harus siap deh ketika kita berani terjun di desa itu kita sangat dibutuhkan gitu di sana. Apalagi kita lulusan universitas gitu kan, jadi sarjana. Gitu. Tapi Mbak Mida sempat di ini nggak sih Mbak, kayak misalkan biasanya kan kalau orang tuh suka apa ya, suka nyinyir gitu kan, suka nyinyir gitu, ngapain sih gitu sarjana gitu. Pasti banget, apalagi waktu pertama kan ya, waktu begitu habis wisuda langsung pulang kampung kan, orang heran gitu nggak sih? Iya benar. Ini keren-keren gitu kan, udah aku sekolah beasiswa segala macam gitu ya, masa iya sih habis wisuda langsung pulang. Sedangkan kan aku juga bukan lulusan keguruan ya, kalau keguruan kan anaknya pulang langsung ajar kayak gitu. Itu udah pasti banget aku. Sampai aku kadang suka tuh ada yang bilangin, ih sarjana kok bawain pisang ya. Ya ampun. Gitu. Ya aku sering banget dibilangin kayak gitu sih sama orang-orang kayak gitu. Sama orang kampung ya. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan bisnis yang kayak gini masih sering diomongin kayak gitu nggak sih Mbak Mida? Nah itulah, kalau gini, kalau kita mau nunjukin sesuatu ke orang-orang, kita tuh nggak usah balas dengan omongan, tuh nggak usah, kita tunjukin, kita buktiin aja gitu dengan kerja keras kita, nanti dengan pencapaian kita gitu. Setelah saya menciptakan produk, memang kan prosesnya lama nih ya, susah dulu kan gitu. Jadi aku tuh sampai milih pisang tuh bener-bener lihat ke pohonnya gitu kan. Jadi aku bener-bener yang awalnya aku nggak tahu jenis-jenis pisang, aku jadi tahu kayak gitu. Nah setelah kita udah tahu tentang bahan bakunya, kita produksi kayak gitu. Sekarang makin udah bisa diem lah ya, masyarakat yang ada. Apalagi kan sekarang memang untuk produk ini udah dikenal sampai di kabupaten gitu. Nah ini kalau misalkan boleh tahu nih Mbak Mida, boleh dikasih bocoran nggak nih? Omset per bulan ini kira-kira berapa nih? Masih kecil banget sih sebenarnya. Ini kan baru mulai nih ya, baru mulai di akhir 2019. Akhir 2019. Ya, bahwa pencapaian paling tertinggi kemarin tuh 1 bulan omsetnya udah bisa mencapai 13 juta. Wow, keren. Maksudnya untuk seorang pengusaha muda yang bisa menggerakkan desa itu udah luar biasa pastinya ya. Terus kalau misalkan dengan menjadi seorang midah yang seperti saat ini gitu Mbak, itu respon keluarga atau dukungan dari mereka itu seperti apa nih buat Mbak Midah? Gini ya, kalau misalkan untuk respon keluarga itu yang pasti keluarga ngedukung. Tapi ketika keluarga ngelihat ya ampun sarjana kok kayaknya susah banget kan, karena aku tuh nggak mau tipe orang yang dari awal tuh langsung nyuruh nyari pekerja, nggak gitu. Aku benar-benar dari awal aku harus ngerjain supaya aku tahu kekurangannya di mana, kendalanya di mana. Lebih real juga gitu ngeliatin lapangan. Aku langsung semuanya dari awal aku sendiri. Nah di saat itu sih memang dari keluarga itu agak kurang ngedukung gitu. Waktu itu akhirnya udah deh kayaknya kerja aja kayak gitu kan. Cuma aku kataku enggak, pokoknya aku buktiin 1 tahun kataku gitu. Jadi aku butuh 1 tahun nih gitu untuk ngebuktiin kalau emang aku mau benar-benar serius di usaha kayak gitu. Akhirnya perlahan sih, namanya juga keluarga ya. Keluarga itu kan bukannya nggak ngedukung, tapi kan mereka pengen yang pastinya aku jadi orang yang sukses. Gitu. Sebenarnya entah di bidang apapun itu sih intinya tuh. Oke, keren banget. Terus kalau misalkan karena sekarang keluarga juga udah mendukung gitu ya Mbak ya. Terus mereka terlibat juga nggak nih dalam produksi produk-produk yang Mbak Mida gitu sekarang? Nah untuk sekarang malah terlibat banget. Jadi kayak sekarang nih, kalau aku kan sekarang di Bandar Lampung untuk menghandle bagian pemasaran ya kan. Karena kalau di rumah itu kan susah sinyal tuh internet tuh. Jadi gimana mau balesin WA kayak gitu tuh susah banget
sekarang tuh yang kontrol bagian produksi itu ibu aku sendiri gitu. Oh, malah sekarang jadi usaha keluarga nih malah ya. Benar. Aduh, terus kedepannya nih Mbak Midah, ini harapannya gitu dengan segala pencapaian ini dan juga untuk Mbak Midah sendiri itu apa nih Mbak Midah? Aku sih berharapnya saat ini aku masih hanya memiliki 2 jenis produk ya. Kedepannya aku pengen benar-benar bisa mengolah dari si buah pisang ini untuk menjadi banyak macam produk. Varian produk gitu ya. Aku udah memiliki beberapa ide karena sebenarnya dari buah pisang ini sangat potensial untuk dijadikan beragam macam produk. Iya, gitu sih. benar-benar. Tapi kendalanya memang kan yang pertama terkait modal gitu kan. Tapi ya udah kita jalin aja, nanti juga datang sendiri. Iya, ketemu lagi ya itu jalannya gitu. Iya gitu. Oke deh, nah terus terakhir nih Mbak Midah, ada nggak sih pesan-pesan gitu yang pengen disampaikan ke Tribuners sekalian gitu, yang pengen mulai usaha gitu atau pengen mulai coba-coba berbisnis gitu, ada nggak nih Mbak Midah? Kalau yang mau coba-coba berbisnis itu yang pertama langsung mulai aja gitu. Jadi kalau misalkan nih dia kepikiran kayaknya belum ada yang jual ini gitu, ya udah langsung dijual aja gitu. Karena selama kita jual makanan itu istilahnya nggak mengandung racun gitu ya kan. Iya kan. Jadi walaupun kita jual ini kok kurang manis, ini kurang apa, nggak masalah gitu. Tuh. Atau mungkin untuk trik yang pertamanya adalah saat kita produksi awal itu kita kasih tester gratis dulu gitu, dari orang-orang terdekat gitu kan. Nanti setelah kata mereka udah ini udah cukup enak kayak gitu, baru kita mulai jual gitu sih. Mulai jual. Oke, berarti yang pertama itu langsung mulai, sama yang kedua itu buat tester dulu gitu ya ke orang-orang terdekat gitu, biar tahu juga ke produk kita ini kayak kurangnya di mana gitu ya. Gitu. Setelah kita udah tahu nih udah pas gitu kan menurut mereka, baru kita jual gitu. Tapi pada saat penjualan itu kita harus siap juga nih. Yang namanya bisnis itu kita harus siap untuk ditolak. Jadi nggak cuma ditolak ya, kita harus ditolak nih. Kita harus siap gitu untuk ditolak gitu. Misalnya pada saat kita nawarin gitu, nggak mau ini rasanya kurang pas, ini gini itu nggak masalah gitu. Kita harus mental baja ini berarti. Iya banget gitu. Dari situ kan kita harus perbaikin gitu, karena nggak ada kita tuh yang mulai langsung sempurna itu nggak ada. Nggak ada, karena semuanya butuh proses gitu ya. Bener. Waduh, keren banget ya Tribuners, sangat menginspirasi nih buat Tribuners kalian yang pengen bisa berbisnis gitu. Oke deh, makasih banyak ini Mbak Midah udah direpotin, udah sharing juga nih kepada Tribuners kalian. Semoga semakin lancar nih usahanya, omsetnya juga semakin deras. Amin. Oke deh Tribuners, itu tadi ngobrolan singkat kita nih sama Mbak Midah selaku pengusaha muda gitu atau owner dari Bana Milk dan Bana Hot. Nah buat Tribuners kalian, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga buat tontonin terus video-video Tribun Lampung Wiki selanjutnya. Bye-bye!